Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sesepuh masjid kita Bapak Dr. Anas Haji Muhammad Sa'i, para pengurus DKM, para haji, para ustadz, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim saya kepada Bapak Ibu. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan berbagai nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan Bapak Ibu. Dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Darul Rahman untuk melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya tadi sudah kita tunaikan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas syairin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini izinkan saya mungkin akan sedikit memberikan semacam evaluasi dalam kegiatan kita beribadah di masjid kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya wali dengan satu surah yang ada di Quran, surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa yamruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat pengertian yang ada di dalam surat ini Bapak Ibu, kita lalu berpikir apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah tersebut. Wal takum minkum ummatu yaduna ilal khairi, dan hendaklah ada segolongan umat atau di antara umat itu yaduna ilal khair, yang menyerukan untuk berbuat kebajikan. Apa kebajikan itu Bapak Ibu? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu menyuruh orang untuk berbuat yang benar, yang baik, dan mencegah untuk berbuat yang jahat, yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Lalu saya berpikir pada diri sendiri, apakah saya sudah seperti itu Bapak Ibu? Meminta orang untuk berbuat baik
dan mencegah orang untuk berbuat munkar. Mungkin untuk yang pertama, yang menyuruh orang untuk berbuat baik banyak dilakukan dan mudah dilakukan. Tapi ketika kita menemukan perbuatan yang mungkar, apakah kita berani mencegahnya? Nah ini yang dalam pikiran saya terngiang-ngiang gitu, terbayang apakah nanti di yaumil akhir di hadapan Allah ketika ditanya apakah kamu sudah melaksanakan perbuatan yang ma'ruf, menyuruh orang, kemudian juga bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Mari kita Bapak Ibu renungkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kepengurusan Masjid Ar-Rahman sampai hari ini, walaupun saya karena kesibukan yang luar biasa Bapak Ibu, jadi aktivitas di masjid juga kurang, tapi saya memonitor kegiatan untuk mengajak orang berbuat baik itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah kuliah subuh sampai hari ini berjalan Bapak Ibu. Jadi saya kalau tanya ke guru saya Pak Haji Muhammad Syai, ini dari tahun berapa Pak Haji kuliah subuh? Iya, dari Pak Haji Rosidin, istiqomah luar biasa, ada tidak ada jemaahnya jalan. Ya. Beliau bersikap ada tidak ada jemaah jalan. Karena balighu anni walau ayat. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Siapa yang bisa satu ayat saja asal bisa dipertanggungjawabkan, silahkan panggung ini dibuka. Makanya dulu waktu saya juga masih baru di sini diminta oleh beliau, Pak Wahyu, tolong isi. Saya bilang, waduh, saya menasihati orang, saya sendiri perlu nasihat. Tapi karena beliau begitu rupa, saya ikuti. Alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu. Nah, generasi berikutnya saya belajar dari Pak Haji Muhammad Rosidin. Saya minta kepada akhina fillah Ustaz Reja. Alhamdulillah beliau juga eksis. Dan sekarang kita punya medsos ya. Nah Bapak Ibu mudah-mudahan bergabung di medsos itu Bapak Ibu kalau punya HP. Jadi saya kira teman-teman yang ada HP-nya, yang ada WA-nya, Pak Ustadz Reja silakan digabung, diajak. Karena barangkali lewat medsos itu jangkauannya lebih mudah, lebih murah. Ada kegiatan apa di sini bisa dia lihat. Nah di medsos itu tiap kegiatan diinformasikan. Misalnya ada pengajian tahsin ya, malam tadi kalau Ustadz Ansori itu, insya Allah itu istiqomah datang. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa membaca Quran dengan baik, dengan benar, mahraj hurufnya dan lain sebagainya, silakan datang Bapak Ibu. Setelah sholat isya, nanti didengerin satu-satu. Saya pernah ngaji ke depan, ya Allah ternyata mahraj saya banyak kurang, tajwid saya masih jauh. Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kalau baca Qur'annya belum benar Bapak Ibu? Karena dalam bahasa Arab itu kalau ma'rujnya salah, tajwidnya salah, panjang pendeknya salah, ya artinya juga salah. Contoh kata Allahu Akbar. Kadang-kadang kita lupa Allahu Akbar gitu. Di situ tidak ada mad. Allahu Akbar. Tapi coba dalam kehidupan sehari-hari dengerin. Ibu-ibu kalau nggak mau marah gitu, Allahu Akbar, barnya panjang. Allah kata Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tapi ketika Allahu Akbar, barnya panjang, artinya beda. Allah itu bedug misalnya. Jadi murtad dong kalau begitu. Maliki, maliki dengan malik. Ketika maknya panjang, maliki itu artinya raja di raja. Yang menguasai artinya raja di atas raja, tidak ada yang lain. Tapi kalau hanya malik itu hanya raja saja.
Malik raja, tapi Maliki yang menguasai, artinya raja di atas raja. Maka ketika kita baca surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah ada kata Malik di situ, karena barangkali dianggap sama ketika Maliki Yaumiddin yang menguasai hari. Tapi ketika Malikinas itu rajanya manusia. Tidak dibaca Malikinas. Ya, karena lebih dari sekadar menguasai manusia. Jadi Bapak Ibu jangan malu, yang sudah sepuh kalau belum bisa baca Quran silakan datang ya tiap malam Ahad. Nah, yang ingin berbahasa Arab, ingin bisa minimal mengerti lah gitu bahasa Arab itu. Kalau membacakannya sulit, itu malam Sabtunya itu dengan Ustadz Abduh itu. Ustadz Abduh insya Allah tuh. Udah bergeser-geser harinya itu. Mulainya dulu pernah siang gitu. Jamaahnya hilang, pindah lagi ya. Memang untuk mencari waktu yang semuanya bisa ikut ya sulit. Kecuali sudah pensiun semua ya Pak Arif. Kalau udah pensiun semua mungkin bisa diatur gitu. Saya saja kemarin saya pergi ke Ciamas ya, terus naik ke puncak, saya pikir dekat itu. Ternyata begitu naik ke puncak jalannya berliku, dinginnya luar biasa Pak Haji. Ini badan saya masih terasa sakit, begitu saya wudhu langsung menggigil ya karena serasa es ya. Rupanya karena kita biasa di udara yang seperti ini, begitu pergi ke suatu tempat yang udaranya dingin, penyesuaiannya juga luar biasa. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah program-program itu jalan. Kemudian malam Jumat, nah ini juga mudawamah istiqomah melanjutkan yang dilaksanakan oleh guru kita Bapak Haji Muhammad Rasidin, yaitu membaca tahlil ya, membaca Yasin. Itu juga dulu begitu Bapak Ibu. Pernah ada jemaahnya hanya satu gitu. Pak Haji Rasidin depan, jemaahnya satu, jalan tiap malam Jumat itu. Membaca Yasin, setelah itu tahlil. Alhamdulillah sudah dilanjutkan juga. Jadi silakan Bapak Ibu pada malam Jumat itu ramaikan masjid kita. Nah, kemarin saya mendapatkan penjelasan atau keterangan dari jamaah kita, Pak Haji Agus. Pak Haji dia bercerita kalau sholat zuhur, sholat asar, jamaahnya dikit Pak Wahyu. Dengan Pak Haji Agus, kan kalau zuhur asarnya hari Senin, Selasa, Rabu, orangnya juga masih banyak di kantor, barangkali belum pada pensiun. Sabar aja. Yang penting Pak Haji Agus istiqomah datang ke situ. Dilapor. Ya memang di masjid manapun begitu Bapak Ibu. Ya. Tapi jamaah masjid saya di sekolahan banyak itu, ratusan Bapak Ibu. Makanya hari sholat zuhur dengan sholat asar ya saya paksa suruh sholat gitu kan. Ratusan itu, jadi senang juga ya. Begitu amin, ya enggak amin ya karena enggak kedengaran ya. Tapi pas sholat Jumat ada Pak, karena sholat Jumatnya saya minta di sekolah itu. Saya bilang sholat Jumat kita ini tarbiyah anak-anak ya. Kalau saya ingin menyelamatkan diri sendiri, saya nggak sholat di situ, saya keluar. Karena yang namanya anak kalau tidak diluruskan, ketika khotib sedang khutbah dia ngobrol Bapak Ibu. Nah sia-sia sholat Jumatnya gitu loh. Saya harus nyari 40 orang gitu. Yang khusyuk kan sulit itu. Maka niat saya adalah tarbiyah. Supaya apa? Di samping saya sholat, saya juga mendidik gitu. Tapi repotnya ketika saya sedang duduk mendengarkan khotib, di sebelah kiri ngobrol. Waduh berat itu. Saya bilang, diam. Nah berarti saya ngomong dong. Saya diam, saya pendem aja di sini. Nanti begitu khotib selesai baru saya jitak, letak gitu. Itu tarbiyah Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah dalam waktu dekat, bulan Oktober, kita juga akan melaksanakan peringatan kelahiran atau maulidnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Ustaz aja? Tanggal 8 Oktober itu hari Sabtu malam Ahad, Bapak Ibu. Malam, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, tolong dibantu panitia tuh. Dibantu panitia yang punya material bawa ke sini. Yang punya finansialnya silahkan. Dananya cukup besar Bapak Ibu. Nanti supaya kita juga bisa menikmati apa termasuk siraman rohaninya dan jasmaninya. Jangan hanya rohaninya aja Bapak Ibu. Setelah selesai kan lapar. Kalau nggak jasmaninya diberi makan nanti buru-buru pulang. Kalau di sini wah di masjid juga ada, jadi tenang-tenang aja pulangnya jam berapa juga tidak masalah. Silakan, karena tanggal 8 itu sebentar lagi, sekarang sudah tanggal 25 kalau nggak salah ya, 25 kan sekarang? Ya berarti tinggal 2 minggu nih Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan panitia dibantu oleh Bapak Ibu ya. Insya Allah, karena ada hadis Nabi kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun homisan fatahlik. Cinta Nabi ya cinta ilmu Bapak Ibu. Jadilah engkau orang yang mengajarkan ilmu. Kalau Bapak Ibu punya ilmu jadi guru tuh. Kalau nggak bisa ya jadi orang yang menuntut ilmu. Ya seperti ini juga insya Allah. Kalau nggak bisa juga, jadilah orang yang mendengarkan ilmu. Ya sekarang mendengarkan ilmu banyak lewat ceramah di YouTube. Tapi pilih YouTube-nya yang benar. Aduh nggak bisa juga Pak, ngajar nggak bisa, jadi murid sulit, mendengarkan apa lagi? Gitu. Ya sudahlah, Bapak Ibu mencintai ilmu. Nah dengan cara memberikan sumbangan kepada panitia udah muhibban. Wala takun homisan, jangan jadi orang yang kelima Bapak Ibu. Ngajar enggak, belajar juga enggak, cinta mendengarkan enggak. Kemudian mustami tadi ya mendengar, cinta juga enggak, jadi empat enggak semua. Berarti orang kelima dong, ya enggak ngajar, ya enggak belajar, enggak mendengarkan, enggak cinta, berarti orang kelima, patahlik. Maka celakalah engkau. Saya kira kita tidak mau jadi orang celaka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadi itu yang perlu saya sampaikan dalam hal ini. Tadi kembali ke surat yang saya bacakan. Ketika kita mengajak orang berbuat ma'ruf, banyak bisa kita lakukan. Nah sekarang mencegah yang mungkar Bapak Ibu. Bapak Ibu, musuh kita sekarang ini HP Bapak Ibu. HP Bapak Ibu. Kami di sekolah juga kewalahan itu. Gara-gara HP itu anak belajarnya tidak fokus. Belajarnya tidak serius. Di HP itu ternyata banyak sekali pengaruh atau racun Bapak Ibu. Lebih jahat dari narkoba Bapak Ibu. Narkoba itu dilarang, haram karena menyebabkan orang kecanduan Bapak Ibu. Kalau sudah makan, minum, dia ingin lagi, tidak bisa nahan. Ternyata kecanduan sekarang ini beralih dari narkoba ke HP Bapak Ibu. Di situ ada banyak konten Bapak Ibu. Kalau sudah dilihat, begitu selesai, lanjut gitu. Karena makin menarik, maka dia anak-anak kita lupa waktu, lupa makan aja lupa, boro-boro sholat. Jadi ini saya alami Bapak Ibu, murid saya ada 600. Ya Allah, kalau masuk kelas nggak fokus karena bawa HP. Makanya saya melarang anak sekolah membawa HP. Kalau ada yang bawa HP saya sita. Saya bawa ke rumah saya. Enggak, orang tuanya yang ngambil. Jadi Bapak Ibu silakan coba lihat HP sekarang itu isinya game online.
ada Dota, tuh di saya juga nggak tahu namanya. Ada Mobile Legend, nah ini yang muda tahu. Apalagi Dota, Mobile Legend. Free Fire itu yang terakhir itu, waduh, orang terus-terusan itu. Bapak Ibu, ketika mereka anak kita masuk di dunia itu, detak jantungnya itu bergetar luar biasa cepat, Bapak Ibu. Porsi darahnya mengalir begitu cepat. Jadi anak kayak gitu, karena berjam-jam di situ dengan detak jantung yang sangat cepat, itu bisa jadi keseimbangan tubuhnya berkurang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin lihat korban HP, coba saja ke Cipto itu. Jadi di situ banyak anak kecil korban HP. Itu mirip orang kena narkoba. Nauzubillah. Jadi Dimas, kamu yang muda-muda ini harus lihat temannya itu. Arahkan gitu. Ajak ke masjid bila perlu baca Quran gitu. Yang berikutnya ketika anak itu lihat HP kan kecil layarnya itu. Maka matanya itu dipaksa untuk melihat benda-benda yang dekat. Terus begitu. Itu Bapak Ibu dalam ilmu fisika, ketika seseorang itu sering melihat yang jauh terus, itu kalau di kapal itu namanya ada jauh hari. Mungkin Pak Arif tahu tuh jauh hari itu artinya orang yang suka melihat jauh gitu. Pakai apa gitu? Jauh di kapal laut tuh ada jauh hari Bapak Ibu. Nah, orang yang sering melihat jauh tiap hari melihat jauh gitu. Ternyata dampaknya Bapak Ibu tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Sebaliknya orang yang melihat dekat terus, dia tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Makanya kacamata itu ada dua. Ada plus, ada minus. Plus orang-orang yang tidak bisa melihat dekat, minus orang-orang yang tidak bisa melihat jauh. Nah, orang tua yang seperti kita ini itu presbiopi, melihat dekat kagak bisa, melihat jauh juga nggak bisa. Jadi double itu. Coba lihat kacamata orang tua itu double itu. Maka di tengah-tengahnya ada bulatan. Jadi kalau melihat jauh ke atas, berarti bulat ke yang bulat itu. Tersiksa juga itu. Mendingan nggak pakai kacamata, enak itu Bapak Ibu. Nggak terpengaruh. Ini udah plus berapa ini nih? Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita mencoba mengingatkan anak kita ku anfusakum wa alaikum nar. Minimal keluarga kita lah. Saudara terdekat kita. Cegah kalau mereka berbuat mungkar. Alhamdulillah RW 06 aman ya dari tawuran kan. Nah, Bapak Ibu, yang perlu disikapi ini saya singkirkan dikit. Hati-hati Bapak Ibu. Saya ini dapat semacam dogma Bapak Ibu. Karena saya kan di pendidikan. Jadi sekarang sedang bergulir nih Pak Haji. Maaf. Ada kalimat begini Bapak Ibu ya. Kalau Anda memberi nasihat tidak diminta oleh orang itu namanya bully. Itu namanya perundungan. Bully itu bahasa kitanya apa ya? Bully. Padahal agama itu nasihat. Anda memberi nasihat kepada orang yang tidak minta, itu bully. Nanti kalau dimasukin pasal, itu namanya perbuatan tidak menyenangkan. Bagaimana seorang guru tidak memberi nasihat? Padahal anak tidak sholat sampai umur 7 tahun, pukul. Nah, itu kan namanya pemaksaan Bapak Ibu. Hati-hati, tidak ada paksaan di dalam beragama. Yang dimaksud adalah Bapak Ibu tidak boleh memaksakan orang lain masuk agama kita. Nah kalau anak kita tidak sholat, kita kan sudah seagama.
Ada perintah Allah. Maka kita melaksanakan kewajiban Bapak Ibu. Kalau tidak kita berdosa. Yang berat itu punya anak perempuan Bapak Ibu. Sampai anak perempuan itu dipinang oleh lelaki lain, setelah ijab kabul baru lepas itu tanggung jawab. Tapi kalau belum, ya Allah, dosanya Bapak Ibunya ikut tanggung. Kalau laki-laki ya sampai akhir balik lah. Nanti kesananya itu kita bingung. Jadi sekarang Bapak Ibu, guru-guru di sekolahan bingung. Kalau memberikan nasihat, khawatir dianggap menyalahi. Karena ada aturan, nasihat yang tidak diminta dianggap pembulian. Nah ini kan perbuatan yang mungkar Bapak Ibu, ketika ada orang lain berbuat salah kemudian kita nasihatin, itu kan tidak ada orang berbuat baik dinasihatin. Makanya Bapak Ibu, saya minta generasi muda yang belum kerja, kalau ada kesempatan jadi anggota DPR, masuk Bapak Ibu. Terserah fraksi apa saja. Masuk. Ketika Bapak Ibu ada di situ, minimal Bapak Ibu sudah nggak apa-apa ini juga. Minimal Bapak Ibu sudah melakukan perintah Allah. Walaupun kalah ya nggak apa-apa, kita menjalankan tugas. Dulu ada dalam sejarah ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada burung ya, kecil. Oh, burung-burung. Di dalam mulutnya ada apa Bapak Ibu? Ada air. Lalu disemburkan ke api itu. Apa yang terjadi? Padam tuh api. Ya boro-boro apinya gede. Begitu ditanya, hei burung, sia-sia kau. Itu api berat, banyak. Kamu sebab apa? Mulutmu ada airnya. Kata burung, ya minimal kalaupun saya tidak memadamkan api, tidak, dia tahu, Allah tahu saya berpihak kepada siapa. Nah, ini Bapak Ibu, minimal kita berpihak pada kebenaran kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan. Ya kan selemah-lemahnya imam itu yang dalam hati. Kalau kita bisa memperbaikinya dalam kekuasaan, lakukan. Kalau tidak bisa, ya dengan ucapanmu. Kalau nggak bisa, ya dengan hatimu lah. Tapi ketahuilah, itu selemah-lemahnya iman. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, saya ketika diberikan amanat, saya mengucapkan innalillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahnya saya diberi kesempatan untuk memberikan melaksanakan kekuasaan. Ketika saya datang ke situ, ke tempat saya kerja sekarang, masjid belum selesai, saya bilang alhamdulillah ini nih. Saya panggil guru-guru, saya kumpulkan. Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu meminta anak kita untuk berinfak. Iya, hati-hati jarkoni. Opo Pak jarkoni, iso ngajar orang iso ngalakoni. Maka dia bilang, sekarang sudah saatnya Bapak Ibu berinfak. Itu masjid belum selesai. Saya data tuh berapa jendela yang belum, berapa pintu yang belum. Saya tanya, Bapak Ibu, ini harganya sekian, tapi boleh juga Bapak Ibu mengambil perbagian. Jadi kalau rame-rame harganya 350.000 satu bagian. Satu apa? Kalau dibagi-bagi itu satu bagian lah gitu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang lebih banyak, silakan ambil pintu satu, ambil jendela satu. Alhamdulillah begitu diserukan kayak gitu, saya satu jendela Pak, saya satu pintu, dalam waktu singkat habis. Tuh itulah perlunya seorang pemimpin, ada yang menggerakkan. Kalau tidak ada yang menggerakkan ya cicing wae gitu loh. Bapak ingat masjid ini dulu punya uang 75 juta.
Nggak mungkin lah bisa bangun 2 miliar gitu dengan uang 75 juta. Tapi karena digerakkan oleh banyak pihak, alhamdulillah. Cuman sayang setelah lantai 2 ini ternyata penghuninya makin. Jadi masjidnya kegedean ini Pak Haji. Kenapa dulu tinggal 1 lantai aja dibenerin yang bagus gitu ya. Tapi jangan Masjid At-Thohir itu cakep banget tuh. Coba Bapak Ibu jalan-jalan tuh kemana tuh? Di Tapos Bapak Ibu ya, di Masjid At-Thohir. Waduh luar biasa. Kalah masjid kita nih. Tapi jangan lihat Masjid At-Thohirnya Bapak Ibu, lihat jamaahnya. Kita alhamdulillah termasuk yang jamaahnya sampai 3 baris mah ada itu. Tadi subuh aja ada berapa baris? Ada 3,5 ya? Enggak, ibu-ibu emang nggak dihitung? Saya melihat di grup masjid ketua DKM Sukma Jaya, alhamdulillah taklim kami diisi 20 orang, ya kan? Saya bilang kita hitung, nih ayo hitung. Saya nggak pamer Bapak Ibu, takut riak. Kita ibu-ibu aja ada 20 tuh, ya Pak. Yang apa Bu? Pertahankan Bapak Ibu. Kalau ibadah nggak usah dipamer-pamerkan. Takutnya malah karena setan ini orang yang ilmunya banyak, setannya gede Bapak Ibu. Orang yang ilmunya dikit mah setannya juga ya setan kelas cere itu Bapak Ibu. Kalau yang ilmunya banyak digodanya dengan ikhlasnya itu. Kalau yang ilmunya cere digodanya dengan malesnya gitu. Ngapain ke masjid lah, yang ceramahnya juga siapa. Ya Bapak Ibu, hati-hati. Nanti banyak orang yang muflis, yang bangkrut di yaumil akhir Bapak Ibu. Dia sangka ibadahnya rajin, sholatnya rajin, infak sedekahnya rajin. Begitu di yaumil akhir dia ngomong, wah saya pahalanya banyak. Begitu dikasih rapot, habis. Kenapa? Karena di dunianya itu ria. Karena di dunia itu ngomongin orang lain. Jangan sibuk ngomongin orang lain Bapak Ibu. Sibuk urusin diri sendiri. Kita aja ya Allah jauh. Maka ketika kita ada di satu majelis, lebih baik belajar, jangan ngobrol. Kan yang saya baca tadi, wala takum ummatu yaduna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu ada asbabun nuzulnya Bapak Ibu. Jadi dulu waktu zaman Rasulullah masih ada, jadi kan jamaah itu ngumpul gitu loh, ngumpul di satu tempat. Lalu dia bercerita tentang masa lalunya. Ya, ketika dia di zaman jahiliyah. Bercerita tentang kebaikan-kebaikan kaumnya, kelebihan kaumnya, kekurangan-kekurangan orang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang senang, ada yang tersinggung. Nah, sehingga hampir saja memunculkan peperangan di antara mereka. Maka turunlah ayat ini. Apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wa talafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun. Janganlah kalian seperti orang-orang zaman dulu tuh yang berpecah belah, pirkoh gitu ya. Yang di masjid kita juga pirkohnya banyak gitu. Tapi alhamdulillah tidak pecah Bapak Ibu. Firqah boleh, keyakinan boleh, tapi jangan berpecah belah. Coba lihat tadi ketika sholat subuh, ketika ada imam baca doa kunut, ada yang amin, ada yang diam. Ya nggak apa-apa, kan punya keyakinan masing-masing. Yang amin-amin itu jangan, kamu salah gitu. Terus yang tidak amin, kamu juga bid'ah gitu. Ya nggak usah begitulah. Karena itu tidak akan selesai sampai hari kiamat pun Bapak Ibu. Mempersoalkan khilafiyah itu tidak akan selesai sampai kiamat pun. Siapa yang benar? Ya nanti Allah yang memutuskan. Makanya kita minta rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu aja Bapak Ibu. Jadi karena mereka berpecah belah,
ada golongan-golongan, lalu mereka juga berselisih. Wah talafu mimba'di, setelah ada ayat, ada Quran diturunkan kepada mereka, penjelasan yang jelas dari Allah. Kalau sebelumnya mereka berselisih, ya nggak apa-apa. Allah belum memberi penjelasan. Setelah diberikan penjelasan itu, kita tidak boleh lagi berpecah belah, tidak boleh lagi berselisih. Berselisih artinya satu sama lain saling merasa benar banget gitu. Orang lain mah salah semua. Ya, kalau mengkaji, belajar ya nggak apa-apa, nanti akan muncul pemahaman. Tapi kan harus karena ilmu kita banyak ya, guru kita juga banyak. Ya, artinya ketika kita mendapatkan satu pemahaman, mudah-mudahan pemahaman kita itu holistik. Ya, alhamdulillah masjid kita jaga Bapak Ibu, jangan sampai terjadi perselisihan. Saya terus terang aja diamanati oleh Pak Haji Muhammad Syai, diamanati juga oleh guru kita almarhum Bapak Haji Muhammad Rusidin dan Kiai Haji Muhammad Ishaq. Tolong masjid ini jaga. Jangan sampai terjadi perselisihan di masjid ini. Nanti ada label ke masjid kita, masjid apa gitu. Udahlah kita ini umat Islam tanpa label apa gitu. Saya Islamnya Sunda, jadi Islam Sunda. Ini Islamnya Jawa. Nggak usah pakai Sunda Jawa lah, Islam aja udah kafah. Nanti yang dari Sulawesi, saya Islam Sulawesi. Kita Islam aja tanpa embel. Masjid ini, masjid punya umat Islam siapapun, silakan menggunakan masjid ini. Berikut Bapak Ibu, ini karena saya evaluasi, saya pernah juga mendengarkan penjelasan. Nanti mudah-mudahan tidak jadi ikhtilaf ya. Ketika Pak Bambang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bapak Ibu langsung jawab. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau pakai sayyidina. Kalau enggak Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kadang-kadang kita belum selesai perintahnya sudah langsung. Kan ini yang pertama itu keterangan atau penjelasan, pengertian gitu. Informasi itu. Kalau dalam RPP itu stimulus tuh, Ustaz Reja. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kan ini informasi dari siapa? Dari Allah. Jadi Allah bicara pada umatnya, saya dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Itu informasi. Jadi Anda belum bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman ya tidak hei dong. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Bapak Ibu, yang sering kita lakukan apa ketika mendengar itu? Langsung bersolawat kan? Malah ada perintah dua loh. Bukan hanya bersolawat, tapi mengucapkan apa Pak Ade? Mengucapkan salam. Kan
ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu, kan wa itu artinya dan, wasallimu taslim. Pernahkah kita mengucapkan salam kepada Nabi? Ayo. Bapak Ibu, ini kan evaluasi. Pernahkah kita mengucapkan salam kepada Nabi? Pak Jafar? Salam pada Nabi? Jangankan kepada Nabi, Bapak Ibu, kita masuk ke pekuburan aja salam. Bagaimana salam ke kuburan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahli diari, gitu kan? Minal muminin wal muminat, wal muslimin wal muslimat, wa insyaallahu bikum laikum. Salam itu ke kuburan aja, Bu. Nanti kalau dijawab Bapak Ibu ngabur itu. Waalaikumsalam. Kita disuruh bersalam kepada Nabi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah salam belum kepada Nabi? Tadi pagi kita salam loh, Bapak Ibu. Di dalam sholat kita kan salam. Assalamualaikum. Apa lanjutkan? Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam Allah kepada Nabi. Tapi Nabi Muhammad itu luar biasa Bapak sayangnya pada kita. Bukan menjawab salam Allah kepada Allah, tapi dibalikin. Assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Nabi coba diberikan salam oleh Allah, salamnya dibagikan kepada orang-orang yang soleh. Allahumma shalli wa sallim. Makanya ketika besok kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, Bapak Ibu datang. Saya semalam juga mendengarkan sambil tiduran, ya Allah, para habib datang ya di rumah RT 1. Karena cintanya pada Nabi Muhammad, ada juriyahnya ya. Juriyah itu keturunan. Bapak Ibu, kita disuruh mencintai keturunan Rasulullah. Bukan karena ilmunya, tapi karena keturunan Rasulullah. Boleh jadi Habib kita ini, apalagi yang masih kecil barangkali ya belum punya ilmu, baru lahir, baru beberapa tahun. Tapi karena keturunan Rasulullah, kita disuruh mencintainya. Jangan menganiayanya. Minimal kita berpihak. Itu jangan lupa. Ketika ada zuriyah Rasulullah dilecehkan, dihina, Bapak Ibu nggak bisa dengan kekuasaan, nggak bisa dengan apa lagi? Dengan kata-kata, ya minimal dengan hati. Ya Allah, ya Rahman, aku ini orang yang lemah. Aku sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu kan berpihak. Makanya lihat nih sekarang media massa itu. Bapak Ibu jangan semuanya diikuti karena ada keberpihakan. Saya termasuk guru yang mengajarkan jurnalistik. Semua media sosial, apa media cetak, apa di massa, itu ada namanya keberpihakan. Dan saya tidak perlu ajarkan Bapak Ibu mana yang berpihak ke kita, mana yang berpihak kemana. Bapak Ibu harus cerdas. Tidak semua media sosial, media cetak atau media tulis, Bapak Ibu perlu baca. Karena boleh jadi Bapak Ibu terpengaruh. Terpengaruh kan dalam ahad kemarin saya waktu Pak Ade bercerita atau menyampaikan tausiah, saya katakan ada saudara saya, saudara muslim saya, saudaranya berubah. Karena apa? Karena melihat sekolah ini bagus gitu. Nggak percaya ke sekolah yang dibuat saudaranya sendiri, dimasukkanlah ke sana. Diajaklah berdoa. Dikasih tuh, dikasih. Yang seiman dikasih, yang enggak dikasih. Tapi giliran diajak berdoa bersama-sama dalam suasana yang sama, semuanya dikasih. Ya namanya perbal, masih muda, masih kecil. Pulang ke rumah, mama, kalau kita pelit. Hati-hati loh, ini pendangkal. Kalau kita pelit, kenapa? Saya tadi minta, saya nggak dikasih. Tapi teman-teman saya dikasih. Begitu saya berdoa dengan itu, kata anak itu, besoknya saya kasih. Ternyata Allah orang lain itu
dermawan. Ini saya dapat. Akhirnya apa? Sampai gedenya masuk. Ini cerita nyata, bukan cerita bohong. Ini teman saya. Jadi di rumah itu ramai terus. Ramai terus, lebaran ramai gitu. Giliran ada pohon cemara juga, ramai juga. Ya Allah. Jangan sampai itu terjadi di rumah tangga kita. Ini kan saya ini guru, jadi saya mohon maaf nih caranya Bapak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Di best practice namanya itu ya. Apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Jadi ketika sholat kita juga bersalam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bolehkah Bapak Ibu ketika di luar sholat kita salam? Coba Bapak Ibu baca Qasidatul Burdah. Saya di kampung itu tiap malam Jumat baca diba. Baca diba. Sampai sekarang abtadi ul imla bismillatil aliyah. Itu bacaan yang senang banget dibaca. Qila huwa Adam, qala Adam. Zaman dulu tuh. Kalau suruh baca, coba kan ada bacaan-bacaan saya sering itu. Kalau pakai yang pertama, yang pertama di surat apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim innallaha wa malaikatahu yusholluna. Itu bacaan-bacaan yang sering diperebutkan oleh santri. Itu di diba ada Bapak Ibu. Nah, di dalam nadomnya itu di belakang juga ada. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Ini tiba-tiba di sini nih. Ah, keluar apa Bapak Ibu? Keluar air mata ya Allah, begitu cintanya kita pada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang nggak pernah baca itu, nggak pernah dengar itu, ya nggak ada muhibannya, nggak ada Bapak Ibu. Makanya saya diam-diam juga ya Allah menikmati yang semalam. Apalagi kalau pakai tabuhan itu. Tabuhannya ya nggak apa-apa itu untuk menikmati. Orang doa saja pakai musik malah lebih hikmat. Coba dengerin di salah satu stasiun televisi berdoa pakai iringan musik. Ternyata makin syahdu ya. Makanya Ari Ginanjar tuh yang di SQ itu kalau dia berdoa pakai ini background musik gitu-gitu. Saya waktu itu terkecelek gitu. Bercerita tentang Allah menerbitkan matahari. Allah menerbitkan bulan. Begitu. Di pagi hari muncul matahari, memberikan cahaya, memberikan energi kepada bumi. Siapa yang memberikan cahaya? Saya bilang matahari. Siapa yang memberikan cahaya? Matahari. Saya nggak ngerti. Siapa yang memberikan cahaya? Matahari. Berarti saya terbawa suasana. Jawabnya salah Bapak Ibu. Siapa yang memberikan energi? Allah lewat matahari. Saya bilang, matahari apa? Salah saya apa? Iya kan tadi ngomongnya gini, matahari memberikan energi. Ya kan matahari memberikan energi. Saya ditanya, siapa yang memberikan energi? Kan saya langsung matahari. Nah, di sini. Jadi kita mudah tertipu. Bapak Ibu berobat, ke dokter dikasih obat. Siapa yang membuahkan Ibu? Obat. Ya, itulah Bapak Ibu dangkalnya iman kita. Saya sampai dipukul, petak. Setelah dipukul baru nangis, ya Allah, ternyata saya imannya dangkal amat ya Allah. Sambil nangis benar ya Allah. Kenapa saya mengatakan matahari? Berarti saya sudah ingkar gitu loh Pak. Benar Pak. Makanya trik Ari Ginanjar luar biasa itu. Jadi kalau punya anak yang agak-agak ini silakan ikuti SQ itu. Lumayan. Biasanya dengan cara gitu besoknya insaf.
Tapi kadang-kadang baru seminggu balik lagi gitu. Mungkin di kepolisian juga ada ya. Pokoknya itu merambah kemana-mana Bapak Ibu. Merambah ke pendidikan, ke instansi. Apalagi yang nyerempet-nyerempet keuangan. Pada nangis Bapak Ibu. Biasanya disuruh misah, jangan berdekatan dengan orang yang kenal gitu loh. Kalau berdekatan dengan orang yang kenal nggak bakalan nangis, malu gitu. Nanti disuruh mikir lo sudah berbuat dosa apa lo. Diingat-ingat berbuat dosa apa, nanti nangis bener-bener itu 2 bulan insaf, nanti setelah itu lupa lagi itu. Tapi nggak apa-apa, untuk permulaan nggak apa-apa, karena memang manusia perlu disentuh seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan ya, itu juga menurut saya cara mendekatkan diri pada Allah. Banyak cara, ada yang dengan berzikir, ya kan, baca Allah. Kita baca la ilaha illallah saja 4 saat subuh itu 100 kali. Itu kalau zikirnya dengan hati, aduh bisa melayang-layang Bapak Ibu. La ilaha illallah. Kalau hanya mulut saja sih nggak ada nikmatnya Bapak Ibu. Sama sholat juga, ketika kita sholat itu dinikmati. Ketika ruku kita kan bangun tidur itu, pas ruku itu ketarik, ya Allah, terasa terak gitu. Kalau rukunya lama enak gitu. Kalau sujudnya lama enak gitu. Berdirinya lama jatuh gitu. Ya. Nah, karena ini mohon maaf nih para imam. Saya didatangi jamaah. Wahyu. Tapi bukan imam yang ini. Ya kebetulan nanya, itu tadi surat yang dibaca surat apa Pak Wahyu, kok panjang banget. Saya bilang, itu tadi surat Al-Fat yang dibaca. Kok panjang gitu. Jadi nelangsa banget tuh makmum itu. Mau ngomong takut gitu. Curhat gitu. Jadi percayalah teman-teman, bukan bacaan panjangnya, tapi ikhlasnya. Dipahaminya juga. Loh, Bapak Ibu, tadi Pak Bambang mengatakan apabila ajal itu sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Loh, ada yang nangis enggak tadi, yo? Ayo. Ada yang nangis enggak tadi? Berarti sholatnya biasa aja, nggak ngepek tuh. Waduh, kalau orang Arab baca surat itu nangis Bu, nangis karena ngerti. Karena kita nggak ngerti apaan itu, udah pokoknya diterima sholatnya walau alam, insyaallah gitu. Kita kan harus husnuzon gitu, berbaik sangka. Jangan putus asa mengharap ridho Allah, kan begitu. Tapi kalau Bapak Ibu tahu artinya, nangis. Apabila itu ajal sudah dekat, maka tidak bisa dimajukan dan bisa. Itu Pak Bambang tadi cerita, tadi menyampaikan ayat itu. Kemarin kan ada ustazah sedang baca ratib, ya, baca Yasin ya. Langsung innalillahi wa inna ilaihi. Belum lama ada seorang khotib sedang berbicara tentang kematian. Di khutbahnya itu berbicara tentang kematian. Ternyata kematian itu dekat. Pada khutbah kedua, malaikat datang. Ya nggak apa-apa, orang namanya malaikat kematian itu ya tiap. Bapak Ibu, ternyata kematian itu semakin dekat. Bukan berarti yang tua aman, Bapak Ibu. Salah ya. Bukan berarti yang muda aman. Anak saya 2 tahun aja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Bapak Ibu yang sudah 70-80 tahun. Makanya ketika kita ingat mati, ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu. Walaupun ini dianggap bukan hadis,
Tapi itu benar. Ketika kita sedang ibadah, kita ini menganggap besok mati. Maka kalau hari ini punya uang 2 juta, 3 juta dikemanain? Besok ada maulid tuh Bapak Ibu tuh. Jangan disimpan di bank, enggak kemakan. Mendingan tumbangkan ke panitia, itu bermanfaat. Nanti diberikan makanan, nasi kebuli, semuanya makan. Alhamdulillah. Daripada Bapak Ibu simpan, besok mati. Ya gimana? Jadi, ya saya kira Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini saya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bisa laksanakan, kita bisa amalkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.